Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton channel Mumtaz dimanapun Anda berada. Baiklah, pada kesempatan ini mari kita belajar bersama-sama dalam membahas tentang yang membatalkan puasa. Di sini kita baca dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus Shaumi. Ini adalah pembahasan yang membatalkan puasa. Hiya qismani. Adapun yang membatalkan puasa itu ada dua bahagian. Yang pertama, qismun yubtilu thawabas shaumi, la shauma nafsahu. Yang pertama yaitu bahagian yang membatalkan pahala puasa, namun tidak puasa itu sendiri. Fala yajibu alaihil qada'u, maka tidak wajib atasnya untuk mengqada. Wa tusamma muhbitatin, maka disebut istilahnya itu dengan muhbitat. Yang kedua, qismun yubtilu shauma wa kadzalika thawabu. Bagian yang kedua adalah yang membatalkan akan puasa, begitu juga pahala puasa. In kana bi ghairi uzrin, jika ada batalnya puasa itu tanpa uzur, fayajibu fihil qada'u, maka wajib pada orang tersebut untuk mengqada. Wa tusamma mufattiratin, maka disebut istilahnya itu dengan mufattirat. Baiklah, kita bahas bahagian yang pertama. Al-qismul awwalu, adapun bahagian yang pertama, al-muhbitatu, yang disebut dengan istilah muhbitat. Wahya ma tubtilu thawabas shaumi. Apa itu dinamakan muhbitat? Dia adalah sesuatu yang membatalkan akan pahala puasa, yang disebut dengan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atashu. Berapa banyak dari orang yang berpuasa itu tidak ada bagi orang tersebut dari puasanya melainkan haus dan lapar. Nah, bagian yang pertama ini, adapun yang menghilangkan pahala puasa namun puasanya tidak batal, itu disebabkan yang pertama al-ghibatu, ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah wahya zikruka akhakal muslima bima yakrahu walau kunta shadiqan. Engkau menyebut akan saudaramu yang muslim dengan sesuatu yang ia tidak sukai, walau kunta shadiqan, walaupun yang engkau sebut itu atau walaupun yang kau ceritakan itu benar. Namun ketika yang kau cerita itu keburukan orang lain yang tidak ada berkaitan dengan sesuatu maslahat umum, engkau ceritakan keburukan orang lain itu walaupun dia memang melakukannya, maka itu disebut ghibah. Yang kedua, yang menyebabkan hilangnya pahala puasa, puasanya tidak batal tapi pahalanya tidak ada, disebabkan an-namimatu. Apa itu namimah? Wahya naqlul kalami biqasdi iqa'il fitnati. Engkau menukil akan perkataan dengan bermaksud untuk membuat fitnah. Atau lebih mudah fahamnya, an-namimah adalah kita membuat kejelekan
kepada orang lain atau kepada dua orang yang bersaudara, tujuannya membuat kejelekan itu supaya mereka salah satunya membenci kepada yang lainnya. Atau lebih mudahnya adalah kita menceritakan dari satu aib seseorang kepada temannya dengan bertujuan supaya temannya itu membenci orang yang kita ceritakan itu. Yang ketiga yang menghilangkan pahala puasa adalah al-kadzibu, berdusta, berbohong. Kalau ini kita sudah faham bahwasanya orang yang berbohong itu akan menghalangkan atau menghilangkan pahala puasa. Yang berbohong itu kita sudah mengetahui apa itu berbohong, wahwal ikhbaru bighairi waqi'i. Dia menceritakan sesuatu yang tidak terjadi. Seterusnya, yang keempat, penyebab hilangnya pahala puasa, namun tidak batal puasanya, tapi dia tidak ada pahalanya, yaitu an-nazru lima yahrumu, dia melihat kepada sesuatu yang haram, atau lima yahillu bisyahwatin, atau melihat kepada sesuatu yang halal itu sesuatu namun dengan syahwat. Maknanya adalah bi ayyatalazza bin nazri, dengan bahwa dia itu berhayalan, hayalan yang membangkitkan nafsu disebabkan dengan pandangan matanya tadi. Itu akan menyebab hilangnya pahala puasa. Misalnya kita melihat sesuatu yang dihalalkan adalah kita melihat sesuatu kepada mahram kita. Namun walaupun dia mahram kita, kita lihat dengan bertujuan berhayalan dengan melihat bentuk tubuhnya atau membuat bangkitnya syahwat kita. Maka itu adalah satu penyebab yang menghilangkan pahala puasa. Yang kelima, al-yaminul kadzibatu, al-haliful kadzibu. Yang kelima yang menghilangkan pahala puasa adalah sumpah. Dia bersumpah namun sumpahnya itu bohong. Yang keenam yang menyebabkan hilangnya pahala puasa, qauluz zuri wal fuhsyu wal amalu bihi, perkataan yang kotor dan keji dan melakukannya. Sama, itu menyebabkan hilangnya pahala puasa. Di dalam kita berpuasa, kita harus menjaga perkataan kita dari perkataan jorok, perbuatan yang keji, juga menjaga dari melakukan perbuatan yang jorok, perbuatan yang buruk kita jaga. Kalau kita melakukannya, maka itu akan menyebabkan hilangnya pahala puasa kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk dan perkataan yang keji, dan tidak meninggalkan pekerjaan yang buruk, yang keji, maka Allah tidak ada atau Allah tidak butuh pada sesuatu yang dia jaga atau dia tinggalkan dari makanannya dan minumannya. Maknanya, orang yang berpuasa yang tidak menjaga dari perkataan yang jorok atau perbuatan yang buruk, maka tidak ada sedikit pun manfaat sesuatu yang dia tahan dari puasanya itu seperti makan dan minum. Maka Allah tidak butuh itu semua. Jadi kita harus dalam berpuasa itu menjaga dari perkataan yang buruk, yang keji, atau perbuatan yang buruk dan yang keji, perbuatan yang tidak baik dalam menurut syariat Islam. Karena itu semua adalah menyebabkan hilangnya
pahala puasa kita. Al-qismus tsani, inilah bahagian yang kedua. Al-mufattiratu, yang dikenal dengan istilah mufattirat. Apa itu mufattirat? Wahya ma yubtilu asla shaumi samaniyatun. Dianya adalah sesuatu yang membatalkan asal puasa itu. Dan dia itu ada 8. Maksudnya adalah ini yang membatalkan puasanya. Pahalanya juga tidak ada dan puasanya batal. Dan itu ada 8 macam atau 8. Yang pertama al-mufattiratul awwalu, adapun yang membatalkan puasa yang pertama ar-riddatu, murtad. Orang yang murtad tentu batal puasanya. Apa itu murtad? Wahya qat'ul islami biniyatin aw qawlin aw fi'lin walau kanat riddatu lahzatan wahidatan. Murtad adalah orang yang putusnya daripada agama Islam dengan niatnya, misalnya, atau dia putuskan keluar dari Islam dengan perkataannya, atau dia keluar dari Islam dengan perilakunya. Walaupun ada murtadnya itu sekejap saja, maka itu membatalkan puasa. Al-mufattiratus tsani, adapun yang membatalkan puasa yang kedua. Al-haidu, haid, kita sudah mengetahui. Wan nifasu, nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Wal wiladatu, melahirkan, itu juga membatalkan puasa. Walau lahzatan min nahari, walaupun sekejap di siang hari. Walaupun haidnya itu keluar sekejap, atau nifasnya atau melahirkannya di siang hari itu sebentar, maka itu membatalkan puasa. Al-mufattirus tsalisu, adapun yang membatalkan puasa yang ketiga al-jununu walau lahzatan, gila walaupun gilanya itu sebentar, sekejap, itu menyebabkan batalnya puasa. Al-mufattirur rabi'u, adapun yang membatalkan pahala yang keempat atau adapun yang membatalkan puasa yang keempat al-ighma'u was-sukru. Ighma artinya pingsan, was-sukru mabuk. Namun ada keterangannya di sini. Iza amma jami'an nahari, apabila pingsannya atau mabuknya seharian penuh. Wa amma iza afaqa, apabila atau adapun apabila orang yang mabuk itu atau orang yang pingsan itu sadar, walau lahzatan wahidatan, walaupun sebentar saja di siang hari itu, sahha shaumuhu, maka sahlah puasanya. Wa huwal mu'tamadu indar Ramli, inilah pendapat yang muktamad menurut Imam Ramli. Artinya apa? Apabila orang yang mabuk atau pingsan itu sadar saja sebentar di siang hari puasa itu, kemudian dia pingsan lagi, maka sahlah puasanya di hari itu menurut Imam Ramli. Kama qala sahib Sufwatuz Zubad, sebagaimana telah berkata dalam kitab Sufwatuz Zubad, apa itu syairnya? Wa in yufiq mughma alaihi ba'da yaum walau luhaizatan yasihu minhu saum. Jika sadar orang yang pingsan itu sebahagian hari saja, walaupun sebentar, yasihu minhu saum, maka salah puasanya. Wa inda Ibnu Hajarin, adapun menurut Ibnu Hajar, yabtulu, batal puasanya. Orang yang pingsan tadi, walaupun sekejap dia sadar di siang harinya, menurut Ibnu Hajar itu batal. Namun iza ta'adda bihi walau lahzatan, apabila dia sengaja dengan membuat pingsan tersebut, atau dia sengaja melakukan sesuatu yang menyebabkan dia mabuk atau menyebabkan dia pingsan.
Kalau dia sengaja melakukan itu, walaupun di siang hari Ramadan itu atau di siang hari puasa itu dia sadar sebentar, menurut Imam Ibnu Hajar itu batal. Disebabkan karena dia sengaja melakukannya. Wa qala akharun, telah berkata ulama yang lain, la yabtulu, tidak batal puasanya illa kecuali iza ta'adda, apabila dia bersengaja melakukan sesuatu yang menyebabkan dia pingsan atau dia mabuk. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa amma jami'an nahari. Yang kedua, dia pingsan atau mabuk itu seharian penuh. Itu baru batal puasanya, pendapat ulama yang lain. Berarti kesimpulannya adalah yang pertama, apabila orang yang pingsan atau mabuk itu seharian penuh, maka itu menyebabkan puasanya batal. Namun apabila seharian itu dia ada sadar sebentar saja, maka dia tidak batal menurut Imam Romli. Pendapat yang kedua, yaitu Ibnu Hajar mengatakan, orang yang pingsan, walaupun di siang harinya itu dia sadar sebentar, kemudian dia pingsan lagi, artinya dia pingsan itu tidak seharian penuh, dia tetap batal puasanya apabila pingsannya itu disengaja, atau apabila pingsannya itu dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia pingsan atau dia mabuk. Maka walaupun dia di siang hari itu sadar sebentar, tetap batal puasanya menurut Ibnu Hajar. Pendapat yang lain, ulama yang lain, yaitu batal puasanya, namun ada dua syarat. Syarat yang pertama, dia sengaja melakukan sesuatu yang menyebabkan dia pingsan atau dia mabuk. Yang kedua, apabila dia pingsan itu atau mabuk itu seharian penuh. Itulah baru batal menurut pendapat yang ulama yang lain. Al-mufattirul khamisu. Adapun yang membatalkan puasa yang kelima, al-jima'u, bersetubuh. Namun di sini iza jama'a amidan, apabila dia bersetubuh itu sengaja. Kalau kita lihat catatan kakinya nomor 3, walau fi duburin au bahimatin. Walaupun dia berjima itu melalui dubur, jalan belakang, atau dia setubuhi binatang, maka itu tetap membatalkan pahala, itu tetap membatalkan puasa. Namun syaratnya amidan, sengaja, aliman bitahrimi, kemudian mengetahui keharaman, dilarang berjima. Namun ketika dia melakukannya, berlakulah hukum yang membatalkan puasa yang kelima ini. Mukhtaron. Mukhtaron itu artinya tanpa unsur paksaan. Tanpa unsur paksaan. Dia sengaja untuk melakukan itu tanpa unsur paksaan, maka itu batala shaumuhu, batallah puasanya. Wa iza afsada shaumahu fi ramadana yauman kamilan bijima'in tammin athimin bihi li shaumi tarattaba alaihi khamsatu asya'a. Dan apabila telah merusak seseorang itu akan puasanya fi ramadana, pada bulan Ramadan, yauman kamilan, di satu hari yang penuh, bijima'in, dengan bersetubuh, tammin, sempurna, asimin, yang berdosa, bihi, dengannya, lisaumi, bagi puasanya, tarattaba, maka berlakulah alaihi, atas orang itu, khamsatu asya'a, 5 macam. Yang pertama, luhuqul ismi, yaitu orang itu mendapat dosa. Yang kedua, wujubul imsaki, orang yang batalkan puasanya dengan berjima, dengan syarat-syarat yang sudah kita jelaskan tadi, maka berlaku yang kedua baginya itu wujubul
imsaki, wajib dia menahan. Walaupun puasanya sudah rusak, namun dia tetap menahan, tidak boleh makan dan minum, dan larangan yang lain yang berkaitan dengan puasa. Kenapa? Yang ketiga, wujub ta'ziri. Wajib orang itu mendapat takzir. Apa itu takzir? Huwa ta'dibu minal hakimi, yaitu suatu pelajaran dari seorang hakim. Wa yakunu di ghairi taibin, dan adalah dia itu ta'dib itu bagi orang yang tidak bertaubat. Kemudian yang keempat, orang yang batal puasanya dengan disebabkan bersetubuh atau berjima, yang berlaku padanya wujubul qada'i, wajib qada. Tentu ya, wajib qada bagi orang yang batalkan puasa, baik itu dengan berjima atau tidak berjima, tanpa uzur. Yang kelima, wujubul kafaratul uzma. Orang yang membatalkan puasanya dengan bersetubuh, dengan berjima, maka wajib baginya itu kafarat yang besar. Apa itu kafarat yang besar itu? Wahia ahadu salasati asya'a mutarattabatan fala yantaqilu ila khaslati tsaniyati illa iza ajaza amma qablaha. Dianya mendapat kifarat yang besar, yaitu salah satu dari 3 macam yang berturut-turut. Fala yantaqilu, maka tidak berpindah dia orang ila khaslati tsaniyati, kepada bahagian yang kedua, illa kecuali iza ajaza, apabila dia tidak sanggup amma dari sesuatu qablaha yang sebelumnya. Yang pertama, orang yang membatalkan puasanya dengan bersetubuh mendapat kifarat yang besar. 1, harus dia lakukan itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan seorang budak yang mukminah. Kalau dia tidak sanggup, maka berlakulah syarat yang kedua. Tapi dengan syarat dia tidak sanggup untuk syarat yang pertama, maka boleh dia mengambil yang kedua. Apa yang kedua? Siyamu syahraini mutatabi'aini. Wajiblah orang itu yang membatalkan puasanya dengan berjima, puasa 2 bulan berturut-turut, apabila dia tidak sanggup syarat yang pertama. Namun apabila syarat yang kedua ini dia tidak sanggup juga, memang dia tidak sanggup melakukannya, bukan tujuan berpilih, tapi bertujuan tidak sanggup, maka berpindah yang ketiga, yaitu it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Memberi makan 60 orang miskin, setiap satu miskin itu 1 mud. Maka inilah berlaku kifarat yang besar bagi mereka yang membatalkan puasa dengan berjima, dengan syarat tadi, amidan, dia bersengaja, yang kedua dia mengetahui keharamannya, maka berlakulah kifarat yang besar ini. Dan kifarat yang besar ini tidak boleh berpilih dari salah satu yang 3, namun wajib dari urutan yang pertama. Kalau dia tidak sanggup urutan yang pertama, urutan yang kedua. Kalau tidak sanggup urutan yang kedua, baru masuk urutan yang ketiga. Namun watajibu hazil kafaratu, dan wajib ini kafarat ala rajuli, bagi seorang laki-laki, la alal mar'ati, tidak bagi seorang perempuan. Wa takarrarul kafaratu, maka berulang-ulanglah kafarat ini, bitakarrurul ayyami, dengan berulang-ulangnya hari-harinya. Artinya apa? Kalau setiap hari dia berjima terus, maka berulang-ulanglah kafarat ini terjadi kepada orang yang melakukan tersebut. Kama qala sahib Sufwatiz Zubat, sebagaimana matan Sufwatiz Zubat atau pemilik Sufwatiz Zubat mengatakan dalam syairnya, yukaffirul mufsidu sawma yaumin min ramadana in yata' ma'a ismin kamisli man zahara la 'alal marah wa qurrirat inil fasada karrarah.
Seterusnya kita lanjut saja kepada al-mufattirus sadisu, yang membatalkan puasa yang keenam. Usulu ainin min manfazin maftuhin ilal jawfi. Sampainya sesuatu zat, baik itu zat padat maupun zat cair, min manfazin, dari jalan maftuhatin, yang terbuka, ila jaufin, kepada rongga. Artinya masuknya sesuatu zat kepada jalan yang terbuka atau lubang yang terbuka sampai kepada rongga. Qauluhu, maka menjelaskan musannif kitab ini, usulu ainin, sampainya sesuatu zat. Dan apa yang dimaksud yang batalkan di sini? Tentu dijelaskannya. Kharaja bihi, maka tidak masuk yang dinamakan zat itu apa? Al-hawa, angin. Angin apabila masuk kepada lubang yang terbuka seperti mulut, hidung, dan jalan depan atau belakang, masuk ke dalam lubang terbuka, maka angin itu tidak membatalkan karena dia tidak disebut dengan ainin, namun dia disebut hanya hawa, angin. Fala yadurru usul hawa ilal jawfi, maka tidak mengapa masuknya angin kepada rongga yang terbuka. Wa kadzalika, begitu juga mujarradut ta'mi warrihi biduni ainin, masuknya benda. Begitu juga tidak membatalkan puasa atau tidak dikategorikan benda, yaitu masuknya rasa. Namun tidak zatnya yang masuk, cuma rasa yang masuk ke dalam perut, atau angin biduni ainin, bukan zatnya, fala yufattiru ma wasala minhuma ilal jawfi, maka tidak membatalkan sesuatu yang masuk dari salah satu keduanya ilal jawfi, kepada rongga. Artinya kalau angin yang masuk kepada mulut, ke dalam perut, kemudian atau rasa tidak zatnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian qauluhu manfazin maftuhin, musannif menjelaskan manfazin, jalan, maftuhatin, lubang yang terbuka. Apa itu yang lubang terbuka? Yang tidak termasuk itu bagaimana? Kharaja bihi, maka tidak termasuk yang disebut dengan jalan yang atau lubang yang terbuka itu, iza wasalat ainu, atau iza wasalatil ainu ilal jawfi min manfazin ghairi maftuhin kadduhni wa nahwihi. Iza, apabila wasalatil ainu, masuk zat, ilal jawfi, kepada rongga dalam tubuh kita, rongga yang terbuka maksudnya, min manfazin, dari jalan ghairi maftuhin, yang tidak terbuka. Artinya bukan melalui mulut, mata, telinga, atau jalan depan atau jalan belakang. Dia masuknya sesuatu bukan dari jalan lubang yang terbuka. Seperti apa? Kaduhni, seperti lemak, ya, badan kulit kita, wanahwi, dan sebagainya, bitasyarrubil masami, dengan disedot oleh lemak, pori-pori, dengan disedot oleh pori-pori, maka itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia bukan masuk kepada jalan yang atau kepada rongga yang terbuka. Wa kullul manafiz maftuhatun fi mazhab al-Imam Syafi'i illa al-'aina. Semua jalan rongga, lubang, maftuhatun, itu terbuka menurut mazhab Imam Syafi'i, kecuali mata. Mata menurut Imam Syafi'i itu bukan bagian rongga yang terbuka atau jalan lubang yang terbuka. Wa kadzalika, begitu juga al-uzunu, telinga, inda Imam Ghazali, menurut Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, telinga itu bukan jalan rongga yang terbuka. Qauluhu ilal jawfi, tadi musannif mengatakan masuknya sesuatu zat kepada
lubang yang terbuka sampai ke rongga. Nah, sekarang apa itu jawf? Dijelaskan oleh musannif, wa huwa ma yuhillu ghizaa'a wad dawa'a. Sesuatu yang menghantarkan ia sesuatu akan makanan atau obat. Kemana? Kal ma'idati, seperti ke dalam perut. Itulah disebut jawf. Jawf itu adalah sesuatu yang bisa menghantarkan dia sesuatu akan makanan atau obat ke dalam perut. Atau ma yuhil dawa'a faqat kadimai, yang disebut dengan jawf juga, yaitu sesuatu yang menghantarkan akan obat saja. Kemana? Kadimai, seperti menghantarkan ke otak kita. Ini disebut rongga. Kemudian masailu fi usulil ainin ilal jaufi. Inilah adalah masalah-masalah apabila sampainya ain, benda, baik itu benda padat atau benda cair, kepada jauf, rongga, yang sudah kita jelaskan tadi, rongga. Yang pertama, hukmul ibrati, hukum bersuntik. Disinilah kita bahas. Kita tahu bagaimana suntik itu jalannya. Artinya jalan kepada sesuatu yang bukan rongga yang terbuka. Maka kita jelas di sini. Satu, hukmul ibrati, adapun hukum bersuntik. Tajuzu lid-darurati. Boleh bersuntik itu disebabkan darurat. Bagi orang yang berpuasa maksudnya ya. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaumi ala thalathati aqwalin. Akan tetapi berbeda-beda pendapat ulama pada batalnya suntik itu bagi puasa atas 3 pendapat. Pendapat yang pertama berkomentar apakah orang yang bersuntik itu membatalkan puasa. Pendapat yang pertama mengatakan innaha tubtilu mutlaqa. Suntik itu membatalkan dia secara mutlak. Alasannya li'annaha wasalat ilal jawfi. Karena dia suntik itu menyampaikan dia kepada jauh, rongga. Yang mana disebut bisa menyampaikan sesuatu ke dalam perut atau ke sesuatu yang menyampaikan ke dalam pikiran otak. Fungsinya untuk obat. Maka pendapat yang pertama, suntik itu batal puasa. Wa fi qaulin, yang kedua, satu pendapat lagi mengatakan innaha la tubtilu mutlaqan. Sesungguhnya bersuntik itu tidak membatalkan secara mutlak. Kenapa? Li'annaha, karena bersuntik, karena suntik itu atau jarum suntik wasalat ilal jaufi, dia menyampaikan kepada jauf, rongga, min ghairi manfazin maftuhin, namun bukan jalan lubang yang terbuka. Ini pendapat yang kedua. Karena suntik itu memang dia menyampaikan kepada sesuatu, kepada rongga tubuh kita, ke dalam tubuh kita. Namun, kata para ulama yang tidak membatalkan suntik, alasannya suntik itu bukan dimasukkan kepada lubang yang terbuka. Maka itu tidak membatalkan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, hukum bersuntik di dalam bagi orang yang berpuasa, wa qaulin fihi tafsilun. Satu pendapat, namun fihi, pada pendapat itu tafsilun, ada beberapa perincian. Wahwal asahu, dan dialah qaul yang asah, iza kanat mutaghazziyatan fatubtilu shauma. Apabila suntik itu bertujuan untuk memberi makan atau memasukkan gizi makan, fatubtilu shauma, maka bersuntik itu membatalkan puasa. Artinya dia bersuntik untuk memberi gizi makan, maka suntik itu membatalkan puasa. Wa iza kanat ghaira mutaghazziyatin fananzuru. Apabila bersuntik itu bukan tujuan untuk memberi suatu kekuatan makanan, maka fananzuru di sini ada beberapa perincian. Pertama, iza kana fil uruqil mujawwafati, apabila ada dia
pada urat yang terbuka, wahyal auridatu, dianya uratnya, dia itu urat, fatubtilu, maka suntik itu membatalkan puasa. Pada urat yang terbuka. Wa iza kana fil adali, apabila ada suntik itu fil adal, apa itu adal? Wahil uruqu ghairul mujawwafati, dianya urat yang tidak terbuka, maka suntik itu fala tubtilu, maka tidak membatalkan puasa. Oleh sebab itu adalah disinilah beberapa pendapat tentang menjelaskan hukum bersuntik. Kemudian hukmun nukhamati, masalah daha wa misluha al-balgham fihi tafsilun. Pada daha itu ada beberapa perincian. Ini masalah orang yang menelan daha di dalam berpuasa. Bagaimana pembahasannya? Nomor 1. Iza wassalat hadda zahiri fabatala'aha batala shaumuhu. Apabila daha itu sampai ke batas zahir, nanti akan dijelaskan apa itu batas zahir. Fabatala'aha, kemudian ia telan akan daha itu, batala shaumuhu, maka batal puasanya. Yang kedua, iza wassalat haddal batini, apabila daha itu masih batas batin, fabatala'aha, kemudian ia telan akan daha itu, fala yabtulu shaumuhu, maka tidak batal puasanya. Maka di sini dijelaskan, wa hadduz zahiri, apa itu batas zahir? Makhrajul harfil kha'i, adapun disebut dengan batas zahir adalah makhraj, tempat keluarnya huruf kha. Maka itu disebut batas zahir. Berarti apabila daha kita itu sudah sampai batas kha, kemudian kita telan lagi, maka itu membatalkan puasa. Wa haddul batini, adapun batas batin, makhraju harfil ha'i, makhraj keluarnya huruf ha. Ha. Apabila daha kita masih berada di tempat keluarnya huruf ha, kemudian kita telan, maka itu tidak membatalkan puasa. Waktulifa, dan berselisih pahamlah fi makhraji harfil ha'i, pada daha yang berada di tempat huruf keluar ha, tempat keluar huruf ha. Bagaimana? Di sini berselisih faham ulama. Fa indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, apabila daha itu berada di posisi tempat keluarnya huruf ha, maka menurut Imam Nawawi min hadz zahir, sesungguhnya itu adalah sudah sampai di batas zahir. Fatubtil shauma, maka dia membatalkan akan puasa. Iza batala'aha, apabila seorang itu menelan akan daha itu ba'da wusuliha ilaihi, apabila setelah daha itu sampai ke batas huruf ha. Wa inda Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, min haddil batini, dah lafaz keluar huruf ha itu menurut Imam Rafi'i masih batas batin, fala yubtilu ibtila'uha, maka tidak batal menelan daha apabila berada di posisi lafaz ha. Baiklah, mungkin ini sedikit pengajian kita. Kalau ada terdapat kesalahpahaman dari segi bacaan atau dari segi pemaknaan, maka saya di sini mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada penonton yang melihat video ini, saya meminta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.